tahun menunggu, laporan penipuan dan penggelapan Rp160 juta di Polda Sulsel dihentikan tanpa sepengetahuan korban. Vina Panduwinata, warga Tamalate Makassar, mengaku diduga ditipu dengan Pasutri, suami istri, dalam kasus dugaan penipuan senilai Rp160 juta. Ia melaporkan perkara itu ke Polda Sulsel pada tahun 2024, LPB 131/2024, SPKT Polda Sulsel. 2 tahun berselang, keadilan yang ditunggu tak kunjung datang. Malah, ia baru tahu penyidikan dihentikan, tanpa pernah diberitahu. Seiring bergulirnya perkara tersebut, pelapor sempat dipertemukan dengan terlapor di ruang penyidik di Reskrimum Polda Sulsel untuk dilakukan restoratif justis RJ. Upaya mediasi tersebut dilakukan 2 kali oleh pihak penyidik, yang dihadiri oleh pihak pelapor dan terlapor. Di hadapan penyidik, terlapor mengakui perbuatannya dan siap bertanggung jawab dengan mengembalikan uang senilai Rp160 juta sesuai yang diberikan kepadanya oleh pelapor. Namun karena beralasan dananya belum mencukupi, terlapor meminta keringanan waktu. Hal tersebut disetujui oleh pelapor dan dijanjikan akan dilakukan kembali mediasi lanjutan oleh pihak penyidik. Seiring waktu berjalan, pelapor dan terlapor diketahui sering berkomunikasi via ponsel, bahkan bertemu langsung di salah satu mal di Makassar. Berbagai upaya dilakukan oleh pelapor namun tak juga membuahkan hasil. Begitupun dengan pihak kepolisian yang menangani perkara tersebut, penyidik tak kunjung memberikan kepastian kepada pelapor. Hingga setahun berlalu, sehingga total waktu semenjak laporan resmi dibuat telah berjalan 2 tahun tanpa titik terang. Karena merasa semakin tak menemui titik terang, komunikasi dengan terlapor pun disinyalir terputus. Pelapor kemudian berinisiatif mendatangi Polda Sulsel dengan maksud ingin mengonfirmasi perkembangan perkara tersebut pada Selasa tanggal 24 Februari tahun 2026. Di saat itulah terungkap fakta yang mengejutkan terungkap di mana dirinya diberitahu oleh penyidik bahwa perkara tersebut telah dilakukan gelar perkara dan penyidikan tersebut telah dihentikan karena tidak ditemukannya unsur pidana, justru lebih ke arah perdata. Bahkan ada indikasi dari pihak penyidik terkait, ada apa namanya, ya sebagaimana aturan Kapolsek terkait SOP. Padahal kita ketemu dengan penyidik yang dipersiapkan ini, yang kami keluar kecewa sih karena kok tidak ada pemberitahuan, bilang ternyata sudah berhenti penyelidikan, kita tidak diberitahukan bilang sudah selesai ini. Ternyata sudah ada hasil gelar sebelumnya. Itu ya. Hasil gelar itu kok ini kok kami ke selesai ya presidennya ahli dan arahannya itu Pak, kami terus terang tidak ada komunikasi sama sekali. Justru baru pada hari ini Pak, setelah mediasi terakhir Pak, bukan pada saat gelar perkara. Justru pada saat mediasi terakhir itu karena kami dihadapkan dengan terlapor, dan terlapor ini tidak menyanggupi apa yang kami minta, bahkan dia meminta untuk diberikan waktu untuk menyelesaikan. Ya kami sanggupi Pak, waktu itu. Kami beri waktu selama separuh. Namun ternyata di perjalanannya Pak, ini dan terlapor ternyata Pak, ya saya kurang tahu apa istilahnya Pak, namun tiba-tiba ternyata ada konfirmasi bahwasanya sudah diadakan gelar tanpa pemberitahuan terhadap pelapor, bisa pelapor, dan penjelasan terkait hasil gelar juga tidak disampaikan Pak. Yang kedua, yang ketiga, kami baru diberi SP2HP pada saat ini 2026, pada saat kami datang menanyakan terkait perkembangan laporan. Ini Pak, aku bilang jadi apakah boleh ya SP buat yang Bapak ini bentuknya pemberhentian Pak. Pemberhentian. Diberhentikan secara langsung Pak. oh dari hasil perkara itu Tanpa ada konfirmasi kepada pihak terkait. Tidak terlapor. Nah, untuk pihak terlapor mungkin Pak, ya mungkin dia ada komunikasi di luar dari. Karena kemarin itu pada saat saya kasih waktu
pengikut dia balas chat pada saat sekarang dia tidak balas dia tidak ini lagi. Misal dia itu ada ini kalau surat bicara dibuat oleh pihak sendiri atau tidak bisa. Terkait mediasi terakhir, dalam mediasi terakhir itu penyidik hanya menyampaikan Bahkan ada tahap selanjutnya. akan ada mediasi lanjutan. Kalau kita Namun sampai saat ini tidak ada. Pada baru kita mau bilang ternyata dihentikan. ini sudah menyalahi daripada aturan yang SOP. Bapak ini berapa 2 tahun. Sudah 2 tahun. Bahkan sudah HP-nya baru diterima saat ini, Pak. Itu yang menjadi kekecewaan kami, Pak. Sebagai Tidak ada komunikasi lah. Sama kita ini yang Iya, tapi waktu banget ada penjatuhan pada saat kita konfirmasi dari pendidik sosial. Iya. Terkait itu tidak simpan ada kita dan pendidik bahwa ada yang diberikan. iya betul. harapan kami bahwa khususnya institusi Polri, kami mengajar untuk lebih profesional lah Betul. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan publik masyarakat. Karena Jangan lupa lah citranya. Kan citra polisi di luar sana kan sudah ini. Polri itu Sudah lupa memang nih. Tapi maksudnya baiklah. Kita bisa juga tidak kalau tidak terbukti memang kepolisian tidak ada channel ini kan sudah ini itu Apakah laporan data ini selama ini terkait dengan pidananya atau terkait dengan ini kan dari pegawai lagi bahwa ini kan tidak ada kemudahan. iya tempat data. kami itu kan sampai saat ini Pak tidak ada penjelasan sedikit pun mengapa hal itu dilarikan ke pendapat. Sementara aktualnya Pak yang terjadi pada saat kejadian itu kan sudah ada unsur pidana Pak. Ada ya. Ada indiksi Pak yang berapapun kali ini terkait dengan apa Ibu atas nama Dinevisi Handayani Sama Bapak Daniel. Bapak dan Bapak Sudimo. rokan yang kita lakukan. Iya. Sangat disayangkan hal ini terjadi, di mana pihak kepolisian khususnya penyidik di Reskrimum Polda Sulsel disinyalir tidak profesional dan tidak transparan dalam penanganan perkara. Ketidaktransparan aparat dalam penanganan perkara tentu menimbulkan asumsi lain di mata publik. Selain itu, hal tersebut tentu berpotensi menciderai citra Polri di mata masyarakat. Bagaimana masyarakat dapat menaruh kepercayaan terhadap institusi Polri jika masih ada oknum yang tak mematuhi SOP? Berkaitan dengan perkara penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Vina Pandu Winata, publik meminta kepada Propam Polda Sulsel untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh pada penyidik Subdit 3 di Reskrimum Polda Sulsel untuk mengungkap kejanggalan dalam penanganan perkara tersebut.